Halo semuanya, perkenalkan nama saya Caroline Deborah dari Universitas Tarumanegara dengan NIM 205230229. Jadi di video saya kali ini, saya ingin membahas mengenai kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Verdi Sambo terhadap ajudannya sendiri yaitu Brigadir J. Kasus ini tuh sempat menggemparkan satu Indonesia karena kasus ini tuh melibatkan petinggi Polri dan adanya rekayasa kasus di dalamnya. Awal mulanya pada 8 Juli 2022 telah terjadi baku tembak. Dikatakan telah terjadi baku tembak di kediaman Verdi Sambo yang dilakukan antara Baradae dengan Brigadir J itu sendiri. Namun setelah bukti penyelidikan yang muncul, ternyata Baradae itu melakukan pembunuhan terhadap Brigadir J atas suruhannya si Verdi Sambo. Nah, Verdi Sambo itu juga pinter guys, dia tuh langsung ngerusak CCTV semua yang ada di lokasi kejadian itu untuk menghilangkan bukti. Setelah itu dikatakan tujuan atau motif dari perbuatannya dia itu karena telah terjadi pelecehan yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap si istrinya Verdi Sambo. Berikut cuplikannya. Nah, dari kasus di atas, kita dapat mengaitkan kasus Verdi Sambo dengan teori kriminologi. Apa sih kriminologi itu? Jadi, kriminologi itu merupakan ilmu sosial yang mempelajari tentang kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk penyebabnya, pelaku, korban, reaksi masyarakat terhadap kejahatan yang terjadi, serta upaya pengendalian dan pencegahan agar kejadian itu tidak terulang lagi. Nah, dari sisi teoritisnya itu kita dapat menyimpulkan Verdi Sambo itu masuk ke dalam teori differential association yang dikemukakan oleh Edwin Sutherland, yaitu yang memiliki arti kejahatan adalah hasil proses belajar dalam lingkungan sosial. Yang seperti kita ketahui, Verdi Sambo itu hidup di lingkungan kepolisian yang tertutup dan hierarkis, yang memungkinkan terjadinya penyimpangan norma di dalam lingkungan dia tersebut. Nah, selanjutnya kita ada teori strain dari Robert Merton atau yang dapat diartikan sebagai teori tekanan sosial. Yaitu tuh jika seseorang tidak dapat mencapai
mencapai kemauannya itu dengan cara yang legal, dia pasti akan menghalalkan segala cara walaupun cara itu termasuk ilegal atau tidak sah. Contohnya saat Ferdy Sambo menghadapi tekanan sebagai pejabat tinggi dengan kehormatan keluarga yang tinggi, terus kayak dapat pemberitahuan kalau istrinya tuh dilecehkan yang sangat amat mencontreng nama baik keluarga, dia pasti langsung memilih kayak cara ilegalnya karena dia tidak dapat menemukan cara yang sah dalam menutupi atau menghilangkan tekanan tersebut. Nah, sekarang kita ada teori labeling, yaitu seseorang dianggap penjahat karena pelabelan masyarakat atau institusinya itu. Ferdy Sambo sebelumnya itu merupakan simbol dari kepolisian atau ketertiban itu sendiri. Namun setelah diungkap kebenaran dari kasus ini, Ferdy Sambo nama baiknya menjadi tercontreng atau terlabel sebagai pembunuh dan dianggap penjahat oleh masyarakat. Dalam teori konflik itu ada yang namanya hukum berkuasa, hukum berpihak pada yang berkuasa, dan kejahatan muncul dari konflik antar kelas atau kepentingan. Awalnya kasus Sambo ini kalau kalian mau tahu itu nyaris ditutup karena si Baradae itu dianggap sebagai pelaku aslinya. Namun karena banyak kejanggalan dan tuntutan dari publik dan media, kasus ini itu dibuka kembali dan kemudian kasus ini tuh akhirnya diselidiki kembali oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi dari situ tuh terbukti kalau si Baradae-nya itu sebenarnya disuruh oleh si Ferdy Sambo untuk ngebunuh Brigadir J. Nah, sekarang kita masuk ke teori psikologisnya, yaitu kita tuh dapat menganalisis individu, karakter individu, dan dorongan dari psikologis individu. Nah, kemungkinan profil psikologis Ferdy Sambo itu otoriter, manipulatif, dan perfeksionis, atau yang biasa kita sebut dengan NPD ya sekarang. Nah, terus ada juga dorongan untuk mempertahankan kendali dengan memerintah orang atau bawahannya karena mentang-mentang di atasan, jadi dia mau memerintah si Baradae-nya aja gitu yang membunuh si Brigadir J-nya. Abis itu ada juga emosi yang tidak stabil dan mudah terpancing secara emosional. Karena dia mudah terpancing secara emosional, jadi dia ngelakuin itu karena dia malah lagi emosi, makanya dia langsung melenyapkan si Brigadir J-nya itu. Dari sisi kriminologi sosialisnya, yaitu kita menganalisa peran sosial, lingkungannya, dan budaya institusi dan norma yang membentuk pribadi perilaku itu. Kalau budaya norma komando di Polri itu kan rata-rata bawahan tuh nggak bisa nolak atas perintah atasan. Nah, kebetulan si Ferdy Sambo itu saat itu merupakan Kadif Propam, dan si Brigadir J sama Baradae-nya itu merupakan bawahannya dia. Dan saat itu tuh juga ada namanya solidaritas kops yang berlebihan. Jadi sempat tertutup fakta, rusak CCTV, dan skenario-nya itu dibikin palsu karena solidaritas mereka. Nah, ada juga namanya budaya impunitas, atau mereka tuh karena merasa mereka pejabat kepolisian, pejabat negara gitu, mereka merasa jadi kayak kebal hukum atau gimana gitu. Jadi mereka melakukan kegiatan kriminal tersebut dengan rasa seperti itu. Lalu ada dalam kriminologi struktural, yaitu melihat bagaimana struktur kekuasaan dan sistem kontribusi pada terjadi kejahatan. Nah, pengaplikasiannya itu seperti Ferdy Sambo punya jabatan kunci, yaitu dia punya akses ke keamanan, pengawasan, penyidikan, yaitu harusnya struktur yang seharusnya menjaga hukum disalahgunakan, apalagi oleh pejabat kepolisian itu sendiri. Lalu ada institusi kepolisian yang belum transparan, yaitu
memungkinkan terjadinya rekayasa sistemik yang terjadi seperti saat ini. Saat Ferdy Sambo merekayasa kejadian sebenarnya terjadi, yang seharusnya dilakukan oleh cuman ia menuduhnya si Baradae. Dan ada terakhir itu social reaction atau kriminologi reaksioner. Nah, dalam hal ini tuh media dan masyarakat memiliki peranan yang penting dalam mengungkapkan kasus ini. Karena jika tanpa dorongan media dan masyarakat, kasus ini tuh sebenarnya nggak bakal terungkap, guys. Karena kasus ini tuh waktu itu udah sempat ditutup, cuman karena banyak kejanggalan, masyarakat dan media tuh minta untuk melakukan penyidikan kembali. Akibatnya penyidikan dibuka dan ketahuan kalau pelaku sebenarnya itu si Ferdy Sambo atau dalang dari ini semua. Akibat dari kasus ini juga kepercayaan masyarakat terhadap publik menjadi anjlok karena kepolisian yang seharusnya mengayomi masyarakat justru malah dapat menghilangkan nyawa ajudannya sendiri. Nah, dalam hal ini juga masyarakat jadi tidak percaya kepada polisian, pidana di Indonesia, karena menurutnya sistem peradilan pidana di Indonesia itu jadi bisa direkayasa, diputarbalikan gitu faktanya. Nah, pemerintah dan Kapolri itu seharusnya bertindak dalam mutasi besar-besaran dan reformasi internalnya itu harusnya diubah. Jadi kayak di dalamnya itu harusnya diubah kepolisiannya itu dirombak gitu. Jadi yang gak benar itu langsung di out. Nah, dari simbol kepolisian tersebut dapat kita simpulkan kalau simbol keadilannya itu ditegakkan dengan cara si Ferdy Sambo tuh sekarang dihukum mati seumur hidup. Dihukum mati atau dipenjara seumur hidup. Nah, itu sih pendapat dari saya. Coba kita tanya dari pendapat mahasiswa hukum lainnya ya. Halo, boleh perkenalkan dirinya? Halo, nama saya Fares Safian dari Fakultas Hukum Angkatan 23. Sebelumnya apa yang kamu ketahui tentang kasus Ferdy Sambo ini? Menurut saya kasus Ferdy Sambo ini kasus yang dimana pelakunya itu Ferdy Sambo sendiri yang membunuh Brigadir J. Kalau dari perspektif kriminologi, pembunuhan ini termasuk pembunuhan berencana atau bukan? Menurut saya pembunuhan ini termasuknya pembunuhan berencana karena Ferdy Sambo ini yang bisa kita lihat dari kronologinya itu dia melibatkan beberapa pihak untuk membunuh Brigadir J. Dalam kasus ini, apakah jabatan Ferdy Sambo sebagai Kadif Propam memengaruhi dalam pelaksanaan kasusnya? Sangat berpengaruh. Ini adalah contoh abuse of power yang dimana dalam dunia kriminologi itu bisa kita kenal sebagai white collar crime. Halo, boleh perkenalkan dirinya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Arwan Maulana Ramadan dari Fakultas Hukum. Dalam kasus ini, Ferdy Sambo sempat menyinggung adanya pelecehan terhadap istrinya. Jika dikaitkan dengan kriminologi, bagaimanakah hal tersebut? Dalam kriminologi, kita melihat motif subjektif dan objektif. Jika benar terjadi pelecehan, maka motifnya bisa dikaitkan dengan reaksi emosional. Namun, bukti forensik tidak cukup mendukung klaim tersebut. Jadi, untuk pembenaran itu lebih bersifat rationalization, bukan pembelaan hukum yang sah. Nah, di sini terlihat motif balas dendam, proteksi nama baik, dan kontrol terhadap narasi. Bagaimana peran psikologi dalam menguatkan kasus ini? Peran tersebut sangat penting, karena autopsi kedua menunjukkan luka tembak yang sangat tidak logis jika dikatakan tembak menembak. Forensik digital juga membongkar rekayasa CCTV. Dalam kriminologi modern, bukti ilmiah scientific evidence sangat krusial untuk membongkar kejahatan terorganisir atau yang ditutupi. Dalam hal ini, bagaimana tanggapan Anda mengenai sistem hukum yang ada di Indonesia? Menurut saya sistem hukum yang ada di Indonesia, apalagi untuk kasus ini, sangat lemah. Karena dari sistem pengawasan internal atau internal control, tidak ada yang berani melaporkan karena pelaku adalah atasan. Hal ini memperkuat pentingnya whistleblower protection
pengawasan eksternal, dan reformasi budaya hukum di institusi penegakan hukum. Kalau tidak, kasus serupa bisa terus berulang. Bagaimana rekomendasi Anda agar kasus seperti ini tidak terulang kembali di Indonesia? Pertama, mungkin perkuat sistem akuntabilitas internal dan eksternal ya. Kedua, edukasi etik dan moral kepada aparat penegak hukum harus jadi prioritas. Ketiga, publik juga harus diberdayakan agar berani kritis dan transparan. Dan yang terpenting, hukum harus berlaku adil tanpa melihat jabatan.